Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita hari ini terkandung dalam surat Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Saya pernah mendapat video pendek dari beberapa orang teman mengenai perlakuan pemerintah negara-negara barat terhadap bangunan gereja. Dalam mengurangi beban pemeliharaan bangunan gereja yang tidak dipakai sebagai tempat kebaktian Kristen, maka ada bangunan yang dijual kepada pelaku bisnis, ada yang dijual kepada penganut agama non-Kristen, dan ada yang dihancurkan. Barangkali Anda sama dengan saya merasa prihatin melihat perlakuan demikian terhadap bangunan gereja. Apakah arti perlakuan demikian terhadap bangunan gereja bagi kita? Dahulu, pembangunan gereja di negara-negara barat mengikuti pertumbuhan kuantitas penganut agama Kristen. Lalu, seiring dengan penurunan kuantitas penganut agama Kristen dan yang datang untuk beribadah, maka sejumlah bangunan gereja yang kosong itu pun dialihfungsikan atau dihancurkan. Sebenarnya keberadaan Kristen di dunia ini tidak ditentukan adanya bangunan gereja, melainkan adanya kesungguhan beriman kepada Yesus Kristus. Orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi sekitar akhir abad pertama tidak mempunyai bangunan gereja. Kaisar Domitianus dan berlanjut pada Kaisar Trajanus memaksa seluruh warga di Kekaisaran, termasuk orang-orang Kristen, untuk menyembah Kaisar sebagai dewa. Orang-orang Kristen saat itu bertanya-tanya, kalau mereka menolak perintah Kaisar, yang berarti mereka akan dihukum dan dimatikan, apakah jemaat akan punah? Bagaimana pembuktian keyakinan mereka bahwa Tuhan Allah akan memerintah di dunia ini? Wahyu atau penyingkapan mengenai akhir zaman dunia ini diberikan Tuhan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Melalui Yohanes pertama-tama, pesan firman Tuhan sampai kepada 7 jemaat Kristen di Asia, dan akhirnya sampai juga kepada kita hari ini. Keberadaan Kristen seluruh dunia hari ini membuktikan bahwa Kekaisaran Romawi yang arogan dan kejam itu yang punah, sedangkan umat Kristen masih ada. Berdasarkan catatan sejarah, kita dapat menyimpulkan bahwa bahaya yang mengancam kemunduran kuantitas Kristen bukanlah penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi Kristen, melainkan kenyamanan hidup yang membuat sejumlah orang Kristen berpikir tidak membutuhkan relasi dengan Tuhan. Secara liturgis, di Minggu Advent ini kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus
sebagaimana kita selalu tegaskan dalam pengakuan iman kita. Dari sana, yaitu surga, Yesus Kristus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kelak kita pun akan menghadap penghakiman Yesus Kristus. Pesan dalam Wahyu 21 ayat 3 ini menegaskan bahwa Tuhan Allah akan diam atau tinggal bersama-sama dengan semua orang yang menang mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, jika memang memungkinkan bagi kita mendirikan atau membangun gereja, marilah kita membangun dan memeliharanya untuk memfasilitasi peribadahan dan persekutuan kita sebagai ekspresi dari iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi jika memang tidak memungkinkan membangun gereja, hal itu tidak menghambat kesungguhan kita beriman kepada Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti menemukan cara kreatif untuk mewujudkan peribadahan dan persekutuan kita. Mari kita arahkan mata iman kita melihat masa depan kita pada akhir zaman dunia ini, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah selamanya. Maka dalam waktu hidup kita yang singkat di dunia fana ini, kita harus menang mempertahankan iman kita, meskipun harus kehilangan nyawa. Janganlah kita kehilangan iman ketika kita mengalami baik kesulitan maupun kenyamanan hidup. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Perjuangan kita mempertahankan iman kita dan mengekspresikannya dalam peribadahan, persekutuan, dan perbuatan-perbuatan baik, kita pasti tidak sia-sia. Sebab pengorbanan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, serta kedatangan keduanya ke dunia ini demi hidup kekal bagi kita, merupakan kebenaran yang mutlak. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas hari yang baru ini Engkau beri kepada kami, dan kami boleh menikmati hidup hari ini sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Daripada mula kami memperoleh semua kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan, berkatilah setiap aktivitas pekerjaan kami, sehingga semuanya berlangsung sukses seturut dengan kehendak-Mu. Karuniakan bagi kami rezeki yang bisa kami pergunakan dengan baik, menyelenggarakan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan di tengah keluarga kami, juga mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran kasih dan berkat-Mu untuk orang-orang yang Tuhan kehendaki. Lawat orang-orang yang sakit, sembuhkan Tuhan, beri kekuatan kepada mereka yang merasa lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru dan juga erupsi dari Gunung Merapi. Kiranya Tuhan menolong mereka, menghibur mereka yang berduka cita, memulihkan kehidupan mereka yang kehilangan anggota keluarga, yang kehilangan harta benda mereka, dan banyak orang yang mengungsi. Tuhan, tolonglah pelihara hidup mereka. Lawat dan berkati bangsa dan negara kami ini, sehingga terwujud keadilan, kebenaran yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Raja